Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maslan Sihombing, SSMSI. Saya dosen tetap pada program studi manajemen informatika, tepatnya berada di Akademi Informatika dan Komputer Medikom Medan. Kualifikasi pendidikan strata 1 saya adalah Bahasa dan Sastra Melayu di Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya strata 2 program studi linguistik di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Adapun spesialisasi mengajar saya adalah pada bidang studi Bahasa Indonesia dengan bobot 2 SKS. Dalam mengajar, saya selalu menggunakan metode delivery, interaction, and assessment. Dan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, capaian pembelajaran umum atau learning outcome yang akan diperoleh mahasiswa yang saya ajarkan adalah ini saya bagi dalam 3 ranah ataupun 3 bagian. Yang pertama, ranah afektif, yaitu mahasiswa mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, baik itu dalam teori maupun praktik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengendalikan diri saat menyampaikan argumen dalam diskusi. Dan mahasiswa disiplin mengikuti setiap materi yang diajarkan, terlihat dari kehadirannya kuliah dan juga mengumpulkan tugas. Ranah yang kedua adalah ranah kognitif, di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan ragam bahasa. Berikutnya, mahasiswa mampu menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tulisan maupun dalam lisan. Berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan kalimat yang efektif dalam bahasa lisan dan juga bahasa tulisan ataupun bahasa surat. Kemudian mahasiswa itu akan mampu menulis berbagai jenis surat dan khususnya adalah surat lamaran kerja dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa formal. Secara kreatif, mahasiswa akan dapat memilih kata atau dia dapat memilih diksi, kata yang tepat, yang sesuai dalam mengemukakan pendapat dan juga dalam menyusun proposal atau karya ilmiah. Dan ranah yang ketiga adalah ranah motorik, di mana mahasiswa mampu melakukan praktek menulis proposal karya ilmiah, tentu dalam tuntunan. Selanjutnya mahasiswa akan mampu mempresentasikan hasil karya tersebut dengan baik. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa wajib mengikuti 16 kali pertemuan. Dan 16 kali pertemuan ini dibagi dengan 14 kali penyampaian materi ajar, 1 kali ujian mid semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Nah, untuk mencapai learning outcome tadi, materi yang saya ajarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dan fungsi bahasa. Yang kedua, ragam dan laras bahasa. Yang ketiga, 3, 4, dan 5 ini ejaan bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Penggunaan tanda baca dikupas tuntas pada topik ini. Dan yang keenam, bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Topik yang ketujuh adalah kalimat efektif dalam penulisan. Setelah itu ujian mid semester dan dilanjutkan lagi pelajaran berikutnya di mid yang kedua, kalimat efektif dalam penulisan. Ini bagian yang kedua. Nah, berikutnya mahasiswa akan belajar tentang jenis-jenis paragraf dan bagaimana menyusun kalimat dalam sehingga membentuk satu paragraf. Yang ke-10, pertemuan ilmiah. 11, jenis-jenis tulisan. Yang ketiga, surat menyurat. Yang ke-13, penulisan karya ilmiah. Dan yang 14 adalah penyusunan proposal atau praktek penyusunan proposal. Adapun textbook yang saya gunakan atau referensi yang saya gunakan dalam mengajar, diantaranya adalah penulisan karya ilmiah. Ini tulisan dari Julmietri, Safarudin, dan Nur Hastuti, terbitan tahun 2020, Jakarta, Pranedia Media. Yang ketiga adalah pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Ini tulisan dari LPPM Institusi Agama Islam Ibrahimi Ganteng. Yang ketiga adalah panduan atau
buku panduan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dan berikutnya saya juga menggunakan Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi yang keempat. Dan juga tentunya menggunakan modul bahasa Indonesia yang telah disusun oleh tim atau dosen pembimbing bahasa Indonesia di Akademi Informatika di Akademi Informatika dan Komputer Medikom. Nah, berikutnya adalah bagaimana saya menggunakan strategi mengajar dalam kondisi pandemi ini. Dalam kondisi pandemi ini ada 2 strategi penyampaian perkuliahan yang saya gunakan. Yang pertama adalah penyampaian materi dengan menggunakan video. Jadi saya sudah merangkum materi dalam PowerPoint. Selanjutnya saya merekam dalam bentuk video dan menjelaskan. Selanjutnya materi ini saya upload di Google Classroom. Dan di momen-momen tertentu sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dengan mahasiswa, kami menggunakan Zoom Meeting atau juga dengan Google Meet. Adapun tugas yang saya berikan kepada mahasiswa secara individu dan juga kelompok. Ya, jadi tergantung materinya, saya bagi antara individu dan juga kelompok. Setiap mahasiswa itu harus tampak aktif, baik itu dalam tugas kelompok, ya tentu individu sudah harus aktif ya, dalam menjelaskan tugas yang telah diberikan. Hal ini tentu untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan pendapatnya. Dan tugas ini akan dikirim dalam bentuk tulisan maupun video. Selanjutnya dikirim di media Google Classroom. Dalam perkuliahan, saya selalu mendukung mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam bertanya dan juga berangsang mereka untuk bisa mengemukakan ide ataupun pendapat ya dengan pendapat atau opini yang disampaikannya di dalam kelas skop yang kecil. Ini tentu akan menghangatkan proses belajar mengajar dan tentu akan berjalan lebih komunikatif. Saya juga membuat grup WA sebagai sarana untuk berdiskusi. Jadi grup WA Bahasa Indonesia, saya sebutkan kelasnya seperti sekarang saya mengajar di grup Manajemen Informatika, tepatnya grup 21A. Sarana ini saya gunakan untuk sebagai komunikasi di luar jam belajar. Ada kalanya ketika saya menyampaikan video, mahasiswa menyampaikan video di Google Classroom, mahasiswa ingin bertanya, tapi tentu akan kesulitan karena tidak langsung. Oleh sebab itu media WA ini menjadi sarana kami komunikasi selama jam belajar atau di luar jam belajar. Jam belajar juga oke dan di luar jam belajar. Nah, saya pun membagikan juga video-video motivasi di grup WA ini agar mahasiswa bisa memiliki motif yang lebih baik lagi dan kemudian terangsang, termotivasi untuk berwirausaha, untuk lebih sukses, untuk lebih semangat ya, sehingga ini juga tentu akan menghidupkan semangat Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Terakhir adalah asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya sudah menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati antara pengajar dan juga mahasiswa. Nah, dalam kontrak perkuliahan tersebut, saya menjelaskan bagaimana cara penilaian atau bobot penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa dipastikan mereka sejak awal sudah tahu bagaimana cara penilaian dan akan mengarahkan diri untuk mendapatkan nilai yang lebih baik tentunya. Nah, berikut ini adalah skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Penilaian yang pertama untuk kehadiran dan juga untuk keaktifan itu sekitar 20%, kemudian tugas-tugas 30%, ujian tengah semester atau mid semester 25%, dan ujian semester 25%. Dan ini sudah diketahui sejak awal. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan bagaimana saya mengajarkan atau menyampaikan materi bahasa Indonesia
yang sudah saya kirimkan di grup belajar Google Classroom. Oke, kita lanjut. Apa sih yang dimaksudkan dengan karya ilmiah ya? Jadi kita lihat dulu, karya ilmiah itu berasal dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat karya itu adalah hasil perbuatan atau ciptaan, terutama dalam hal ini adalah hasil karangan. Dan ilmiah itu bersifat ilmu atau memenuhi syarat ilmu pengetahuan, ya. Itu kalau kata ilmiah. Nah, kalau karya ilmiah bisa kita buat pengertiannya karangan yang memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan. Jadi setiap karangan yang memenuhi unsur-unsur ilmu pengetahuan bisa dikategorikan pada karya ilmiah. Nah, prinsip dalam karya ilmiah untuk kita bisa membedakannya dengan tulisan-tulisan lain, dengan novel, dengan surat kabar, dan segala macam tulisan-tulisan, kita bisa lihat, yang pertama, karya ilmiah tersebut harus bersifat objektif. Ya, halo, dengar suara saya? Jelas? Jelas. Oke, terima kasih ya. Nah, yang kedua harus berdasarkan data. Ya. Yang berikutnya kesimpulan penemuan induktif dan juga bisa yang deduktif. Ya. Nah, pembahasan datanya berdasarkan rasional. Jadi nggak berdasarkan perasaan-perasaan. Harus rasional ya. Tidak menggunakan kata ambigu. Masih ingat Intan apa yang dimaksud dengan ambigu? Ambigu yang bersifat dua makna, Miss. Iya, makna ganda ya. Jadi itu bisa ini harus kita hindari ya. Kemudian gaya bahasa yang lugas, eksplisit dan sesuai dengan EYD ya. Oke. Nah, untuk itu kita mau lihat dulu berikutnya apa-apa saja yang dimaksudkan dengan karya ilmiah itu, yaitu jenis-jenis karangan ilmiah bisa berupa makalah, paper, laporan penelitian lapangan. Jadi kalau nanti kalian PPM atau magang, itu juga bagian dari karya ilmiah karena datanya bisa didapatkan langsung di tempat kalian magang atau tempat adik-adik magang. Buku pelajaran itu juga ilmiah. Modul, diktat, skripsi, tesis, disertasi, dan tugas akhir itu juga adalah bagian dari karya ilmiah. Ya. Nah, strukturnya ini kalau penulisan karya ilmiah secara umum begini penyusunannya, ada judulnya, ada penulis dan afiliasinya, sama siapa kerjasamanya, bisa abstrak atau kesimpulan intisari dari tulisan, kata kunci atau keyword sehingga orang dapat dari kata kunci itu orang bisa mengerti kira-kira inti dari inti pembicaraan itu apa ya. Kemudian ada pendahuluan, batasan masalah, ya. Terus kita bisa juga ada rumusan masalah di situ dan ada metode yang kita gunakan, hasil dari pembahasan juga ada di dalamnya, ya. Nah, hasil kesimpulan juga ada, ya. Dalam kesimpulan ini di bawahnya bisa kita masukkan usul dan saran atau saran dan kritik, ya. Kemudian ada ucapan terima kasih atau daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini adalah bagian yang terakhir, ya. Oke, nah kita lihat dulu perbedaan dalam hal ini. Ya, tentu kita mau lihat dulu dalam satu karya ilmiah itu ada tema, ada topik, ada judul ya. Jadi gimana kita membedakan apa topik pembicaraan, apa tema dari karya ilmiah kita harus jelas dulu bagaimana kita membedakan antara tema, topik dan judul ya. Kita mau lihat dulu kalau yang namanya tema itu memiliki cakupan yang paling luas karena bersifat umum ya. Kemudian topik dihasilkan dari pemilihan beberapa variabel yang terdapat dalam tema, sementara judul dihasilkan dari penguraian topik. Artinya, dan penggunaan batasan dari masalah yang akan dibahas. Artinya gini, ada satu tema, ya bahan tulisan kita misalkan nih ya, adik-adik nanti akan membuat karya ilmiah contoh, ya sistem informasi. Temanya kita mengadakan sistem informasi. Tapi kan sistem informasi apa? Apakah sistem informasi penjualan? Apakah kalau di sekolah? Sistem informasi di sekolah, apa aja yang perlu? Mungkin sistem informasi pendaftaran atau sistem informasi penilaian,
atau sistem informasi buku di perpustakaan kan banyak. Nah, itu bagian dari topik. Jadi temanya adalah sistem informasi, topiknya dispesialisasikan lagi. Oh, saya mau bahas tentang sistem informasi penilaian. Nah, itu dia kita udah buat. Nah, judulnya apa? Sistem Informasi Penilaian pada SMA Negeri 1 Medan misalnya kayak gitu, ya. Nah, itulah secara umum perbedaan dari ketiganya. Nah, contoh nih kita lihat. Ada satu tema kebersihan lingkungan. Ya, ini kan cakupan luas. Lingkungan itu lingkungan di mana? Apakah lingkungan pedesaan, apakah perkotaan, atau lingkungan rumah, atau lingkungan kampus, kan luas. Nah, itulah tema. Jadi tema itu lebih luas. Topiknya ini adalah kebersihan kampus. Nah, ini lebih luas dari judul, ya. Judulnya budayakan disiplin untuk kebersihan kampus. Jadi spesifik kebersihan di kampus itu apa yang mau dibicarakan? Oh, disiplin, kira-kira kayak gitu, ya. Nah, ini dia contoh lain yang kita lihat, ya. Nah, ada tema tentang pendidikan. Tema tentang pendidikan, topiknya bisa 3, ya. Peran pendidikan bagi peningkatan kualitas SDM, manajemen pendidikan tingkat dasar, hubungan antara program wajib belajar 9 tahun dengan angka melek huruf di Indonesia. Ini topik, bisa kita pilih salah satu. Nah, lalu judulnya apa aja? Boleh. Ya, pendidikan dan kualitas SDM boleh. Program wajar atau wajib belajar 9 tahun dan angka literasi di Indonesia boleh. Jadi, mana yang lebih umum? Wiwin. Tema, topik, atau judul? Yang paling umum adalah cakupan yang paling umum tema, ya. Lebih khususnya lagi topik, lebih khususnya lagi judul. Ya. Sebentar ya, saya ambil dulu. Nah, ini adalah karya ilmiah atau tugas akhir. Ya. Inilah judul di halaman depan. Judulnya perancangan dan pembuatan sistem informasi persediaan barang pada toko pakaian Dia Busana Lubuk Pakam. Ya. Jadi temanya kalau temanya adalah sistem informasi, tapi dia khusus dia ambil topik sistem informasi ini persediaan barang. Ya. Judulnya dibuatnya lagi persediaan barang di mana, itu penting sekali. Untuk karya ilmiah harus jelas objek yang diteliti. Di mana tempatnya. Ya. Nah, berikutnya kita latihan dulu ya. Kita latihan. Pernyataan berikut merupakan ciri Pernyataan berikut merupakan ciri karya tulis ilmiah. Ya. Atau karya tulis ilmiah dalam hal ini kita lihat soal kecuali. Kalau ada kata kecuali berarti kita lihat mana yang tidak cocok, ya. A, menggunakan pola pikir ilmiah. Betul atau salah, Anthony? Betul, Miss. Betul. B, disusun secara sistematis. Gimana, Win? Cocok? Pas? Sistematis artinya berurut-urutan. Benar, Miss. Benar. Berdasarkan fakta hasil pengamatan. Lucy, gimana? Pas nggak ini? Fakta. Pas. Bersifat subjektif. Gimana nih? Subjektif itu berdasarkan perasaan atau pendapat sendiri. Seharusnya kan salah, ya. Karena kalau karya ilmiah harusnya bersifat objektif, ya. Jadi karya ilmiah harus bersifat objektif. Jadi ini karena dia tadi kecuali, maka ini kita temukan jawabannya. Kita lihat dulu, ya. Ini berarti bisa jawaban D, ya. Kita kunci dulu jawaban ini. Ini menggunakan bahasa Indonesia ilmiah, betul? Betul. Ya, maka yang tadi jawaban kita itu yang paling pas karena dia kecuali jawabannya adalah D, ya. Oke.
Yuk, kita lanjut lagi latihan berikutnya. Coba dulu si Linda yang membacanya. Cermatilah topik karya tulis berikut. Topik perbaikan mental remaja. Kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut adalah A. Remaja banyak sekali memerlukan perhatian orang di sekitarnya. B. Banyak orang tua yang tidak memahami tabiat anak remaja. C. Remaja adalah kelompok anak-anak yang beranjak ke usia pancaroba. D. Dewasa ini banyak remaja rusak mentalnya disebabkan berbagai faktor. E. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mental remaja. Ya, kira-kira nih ya, kalau kita mau buat latar belakang, jadi ada topiknya mengenai perbaikan mental remaja. Kira-kira apa yang mau kita sampaikan dalam latar belakang sesuai dengan topiknya. Dari kalimat ini semuanya nggak ada yang salah ini, ya. Namun yang paling tepat kira-kira menurut Intan yang mana kira-kira nanti biar kita diskusikan. Menurut saya banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mental remaja. Oke, ini latar belakang ya. Jadi latar belakang ini kan judulnya perbaikan mental remaja, terus kemudian latar belakang. Kalau Intan tadi bilang kayaknya lebih cocok nih Kak. Ini entok banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mental remaja. Mungkin Lucy ada pendapat lain? Saya sependapat sama Intan, yang Ins. Yang mana itu? Yang sependapat? Coba dibaca. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mental remaja. Oke. Gimana Lucy? Wiwin udah tadi ya, Lucy? Ini Lucy, Miss, tadi, Miss. Dia dong. Nggak lihat. Wiwin, silakan Win. Win, Wilayan, Miss. Gimana Win? Menurut saya yang D, Miss. Dewasa banyak remaja rusak mentalnya disebabkan berbagai faktor. Oke, boleh. Karena kan latar belakang. Kenapa topik ini kita angkat? Ya kan? Itu kalau dikatakan latar belakang, kenapa topik itu yang kita buat judul. Nanti kalau tugas akhir kan ini adik-adik bisa membuat sistem informasi, bisa juga membuat perancangan website. Nah, kalau misalkan ini namanya Bella Christina, dia mengangkat topik sistem informasi, tema sistem informasi dengan topik informasi persediaan, sistem informasi persediaan. Kenapa ini diangkat? Latar belakangnya apa? Kenapa? Kira-kira latar belakang itu adalah penyebab kenapa topik itu kita angkat. Oke, Linda, masih on, Lin? Ada pendapat lain, Lin? Sama Miss, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mental remaja. Iya, bagus sekali. Semua pendapat kalian benar. Namun karena soalnya minta latar belakang, kenapa kita kenapa kita membuat yang namanya perbaikan mental ini? Kenapa? Ingat kalau ada latar belakang itu bisa diawali dengan kata mengapa kita mengangkat topik ini. Maka jawaban yang paling tepat kalau dia misalkan ini pada ujian PNS, CPNS, kadang-kadang mau jadi jebakan karena hampir-hampir mirip, maka jawaban yang paling tepat itu adalah dodol. Ya, semua benar. Jangan bilang oh salah nih, tapi yang paling tepat itu adalah banyak remaja rusak mentalnya disebabkan berbagai faktor. Ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi apa itu ya? Berikutnya kita lihat hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik. Yang pertama, bermanfaat, ya. Terus kemudian menarik. Topik itu harus dikuasai penulis. Tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Ya, coba kita lihat di sini pertimbangan memilih topik ya. Sesuaikan dengan minat dan interest. Interest ini artinya ketertarikan kita.
Arahkan para problematika yang sedang dihadapi masyarakat luas yang memerlukan solusi. Ya. Kemudian faktor kendala yang dimiliki waktu, tenaga ataupun biaya. Jadi seringkali mahasiswa membuat penelitian, contoh misalkan ini kan dia di Lubuk Pakam. Antara Medan dan Lubuk Pakam butuh biaya nggak untuk ke tempat objek penelitian ini? Butuh, Miss. Butuh biaya. Ada lagi yang lebih jauh, ke Riau. Butuh biaya yang lebih besar kan? Iya, Miss. Nah, untuk itu perlu pertimbangan. Walaupun kita tertarik sekali membuat website di sekolah kamu dulu waktu di Riau, pertimbangkanlah biaya ke sana, waktu, tenaga, ya. Kemudian dukungan konsep dan teori dalam literatur. Apakah sudah pernah orang membuat tulisan seperti itu? Kemudian target akhir dari apa yang akan diperoleh dari penelitian. Untuk apa sih penelitian itu dibuat? Ya ini memang kenapa dibuat penelitian ini? Ya untuk menyelesaikan supaya selesai diploma 3-ku. Iya benar, tapi bukan itu yang utama. Utama adalah bermanfaat tulisan itu kepada objek yang kita teliti. Ya. Nah, keseluruhan fakta di atas disusun secara sistematis dalam bagian pendahuluan untuk memperjelas hal-hal yang dianggap penting dan perlu untuk diteliti sebagai latar belakang permasalahan. Ya, jadi latar belakang permasalahan itu kenapa kita memilih topik tersebut. Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu, bahas bagaimana kita membatasi topik. Ya. Topik yang terlalu umum atau luas dapat dibatasi ruang lingkupnya. Hal ini dilakukan agar penulis tidak hanyut dalam suatu persoalan yang tidak habis-habisnya dan dapat menulis dengan suatu tujuan. Contoh nih ya, kita lihat nih ya. Nih contoh. Budaya. Nah, ini kan luas nih. Budaya yang bagaimana? Oh, bisa dibagi lagi. Ya, budaya lokal atau budaya asing. Jadi kita batasi, adapun budaya yang saya bahas dalam topik ini adalah budaya lokal. Nah, itulah pembatasan namanya. Nah, inilah topik yang kita bahas. Adik-adik, saya sudah memasukkan tugas post-test kita di Google Classroom yang bisa kalian buka sekitar pukul 18 nanti. Sampai di sini saya kasih sesi tanya jawab. Silakan, Dik. Saya mau bertanya, Miss. Silakan, Kak. Silakan, Kak. Silakan Intan yang manis. Kan tadi kita sudah bahas tentang karya ilmiah kan, Miss. Ya. Untuk di perkuliahan kita untuk D3 itu kan biasanya tugas akhir kan, Miss. Betul. Sedangkan untuk yang sarjana Skripsi. skripsi ya. Sebenarnya S2 tesis. Sebenarnya yang diperiksa oleh dosen itu di bagian mananya, Miss? Kan setidaknya kita udah mengetahui struktur dari karya ilmiah dan lain-lainnya. Lalu yang diperiksa itu dosen itu apa, Miss? Iya. Oke, terima kasih Intan. Jadi kalau untuk penulisan karya ilmiah, apa yang membedakan kenapa kalau D3 tugas akhir, terus kemudian S1 skripsi, S2 tesis, S3 itu namanya disertasi. Maka yang membedakan berikutnya adalah cakupan pembahasan dan kedalaman analisis. Untuk pendidikan vokasi seperti kita pendidikan diploma, kalau tamat, apa gelarmu, Linda? AMD. AMD. Apa kepanjangan AMD? Ahli media komputer. Ahli media komputer. Bagus sekali. Jangan bilang AMD, anak Medikom ya, bukan ya. Berapa tahun lagi ya? 20 tahun lagi, Tito, atau 15 tahun lagi, Tito, anakmu nanya, gimana dulu Papa waktu kuliah? Ah, ini tugas Papa dulu waktu kuliah. Ya kan? Nanti ditanya, sempat, inilah Papa paling malas dulu mengerjakan tugas. Kan malu kita. Mana Papa ini nyuruh aku belajar serius, tapi Papa pun nggak ngerjain tugas. Ya kan, Tito? Pasnya itu? Yang Coba mikir, sekarang usia kalian berapa rata-rata? 20 ada? 20, Miss. 20, 15 tahun lagi, saya bilang tadi berarti 35 tahun, kan? Iya. Lihat aja laki-laki dewasa, perempuan dewasa, udah banyak yang menikah usia 35, kan? Sekarang aja banyak, Miss. Nah, itu udah punya anak juga. Jadi artinya ini proses dari semuanya, iya kan? Proses. Ya, Miss. Ya, sekarang kita menginvest dulu untuk masa depan.
Nilai bagus itu memang nggak segalanya, tapi bisa berdampak pada masa depan kita. Ada pekerjaan yang memperhatikan nilai. Memang saya pun sama kepada anak-anak saya tidak memaksa mereka semua dapat nilai A. Yang penting lulus-lulus saja gitu. Karena setiap orang kan tidak bisa bintang di setiap mata kuliah. Oke semuanya ya. Yuk, salam untuk orang tua kita. Demikianlah cuplikan cara mengajar saya kepada mahasiswa dalam kondisi pandemi ini melalui media online. Semoga bermanfaat dan terima kasih.